Halo teman-teman, hari ini gue bakal bicarain tentang Rolex versus Tudor gitu ya. Jadi gue akan bicarain tentang perbandingan antara jam Tudor dan jam Rolex. Sebelumnya gue boleh bilang gue udah pernah punya jam Tudor, gue udah pernah punya beberapa jam Tudor, gue udah pernah punya beberapa jam Rolex gitu. Dan di dalam video kali ini gue akan bicarain kelebihan atau keunggulan Tudor dibanding Rolex gitu. Dan karena kenapa gue mau buat video seperti ini, karena ada banyak orang yang jujur aja gitu ya, yang mungkin baru di dunia jam gitu ya. Mereka cuma tahu Tudor itu adalah sister brand dari company Rolex gitu. Tapi mereka mungkin selalu merasa, banyak orang, ini bukan hanya di Indonesia tapi banyak sekali orang di dunia ini gitu yang selalu berpikir kalau Tudor itu buat orang yang nggak bisa beli Rolex. Banyak orang yang berpikir Tudor itu inferior dibanding Rolex gitu. Nah, di dalam video kali ini gue mau ucapin kasih tahu pendapat gue secara pribadi gitu. Setelah udah mulai mainin Tudor, udah mainin Rolex gitu ya. Gue pernah punya dua Tudor selama gue suka hobi ini, dan gue juga udah pernah punya dua Rolex selama gue punya hobi ini. Dan gue jadi berdasarkan pengalaman pribadi, gue pengen kasih tahu gitu apa pendapat gue di mana keunggulan Tudor dibanding Rolex. Oke guys, langsung kita mulai aja ya. Oke, pertama-tama sebagai background story gitu ya. Gue udah pernah punya dua Tudor, yaitu ini di depan gue, Tudor GMT yang gue punya. Lalu gue udah pernah punya juga Tudor Pelagos, dan itu udah pernah gue jual. Dan udah gitu gue juga pernah punya Rolex Milgauss warna black yang ada GV Crystal. Udah gitu kedua gue pernah punya Rolex Pre-Ceramics Sea Dweller, serial reference number modelnya itu adalah 16600 Pre-Ceramic. Nah guys, oke, berdasarkan pengalaman gue setelah bandingin dua jam Tudor ini dan jam Rolex, gue bakal kasih tahu ya kenapa menurut gue ada beberapa area di mana gue merasa Tudor itu lebih bagus dari Rolex. Pertama guys, yang gue mau kasih tahu adalah ini, jam Tudor itu ada ini nih guys. Kalau kalian bisa lihat, ini namanya beveling gitu ya. Kalian kalau bisa lihat, nggak tahu bisa kelihatan nggak ini? Ini kan ada besi di sini. Ini locknya kan, ada besi. Dan ini kalian lihat ada yang mengkilap nih di sini, di daerah sini ada mengkilat begini. Terus ini set gitu naik ke atas gitu. Nah, itu namanya beveling gitu guys, bevel ya. Nah, itu sesuatu yang menurut gue ini cakep dibanding Rolex gitu ya. Karena kenapa? Jam Rolex itu kalian boleh lihat ya, nggak ada beveling. Jadi kalau kalian lihat jam Rolex gitu ya, kalian akan lihat ininya nih, besinya gitu, ya udah nggak ada beveling. Jadi ini semua kalau misal kayak begini gitu, nggak ada kalau misal kayak begini, dia nggak ada mengkilat-mengkilatnya, tahu-tahu langsung aja jeblok gitu, kayak langsung besi gitu loh. Nah, sedangkan di Tudor lihat nih di sini ada sedikit gitu beveling gitu loh. Walaupun bevelnya jujur aja guys nggak seperti kayak jam-jam mahal kayak seperti misalnya Jaeger LeCoultre atau mungkin jam lain yang pernah gue lihat, bahkan Omega gitu. Menurut gue bevelingnya lebih bagus gitu ya. Tapi tetap aja dibanding Rolex gitu ya, itu Rolex sama sekali nggak punya beveling gitu. Jadi gue merasa dalam hal ini lebih cakep gitu loh. Karena kalau jam yang punya beveling gitu ya, itu tuh dia kayak ada lekukan itu, bagus gitu menurut gue. Itu kelebihan yang pertama. Kedua guys, Tudor itu secara teknologi lebih modern. Kenapa? Misalnya kalau kita ngomongin Tudor ini gitu ya, Tudor GMT ini Black by GMT itu udah dilengkapi dengan silicone hairspring. Nah, hairspring itu di dalam dunia jam itu dia kayak jantungnya gitu, yang nyebabin motornya tuh muter gitu loh. Nah, Tudor itu udah dilengkapi oleh silicone hairspring. Jadi apa maksudnya? Silicone itu adalah bahan yang modern gitu ya, baru digunain baru berapa tahun belakangan ini gitu. Berapa tahun tepatnya gue lupa gitu ya, mungkin sekitar 10 tahun kali ya. Pokoknya sangat ini banget gitu loh, sangat, bahkan nggak nyampe 10 tahun gitu loh. Gue tahu Omega mulai main silikon itu sekitar tahun 2013 gitu ya. Jadi mungkin baru berapa tahun belakangan ini lah, kurang dari 10 tahun belakangan ini gitu. Nah, silikon ini sekarang banyak digunain oleh contohnya jam Omega gitu ya. Itu adalah silikon dipakai karena silikon itu bahannya tuh bisa tahan sama perubahan temperatur. Terus udah gitu yang paling penting adalah silikon itu tahan sama magnet. Dia tuh nggak pengaruh sama magnet gitu. Jadi zaman dulu waktu jam itu belum ada silikon,
belum pakai silikon gitu, hairspringnya gitu. Misalnya kita taruh di dekat speaker, di dekat alat elektronik gitu ya, dia bisa kena magnet gitu guys. Nah kalau kena magnet itu akurasinya akan terpengaruh gitu. Nah Rolex nggak pakai silikon, hairspringnya nggak pernah pakai silikon gitu. Tapi Tudor udah mulai pakai silikon gitu. Nah jadi menurut gua dalam segi teknologi, Tudor juga lebih modern daripada Rolex gitu. Rolex itu mereknya itu klasik gitu loh. Mereka nggak gampang robah-robah gitu loh. Mereka makanya kalau kalian lihat Rolex Submariner gitu ya, modelnya terus saja kayak begitu gitu. Mereka nggak terlalu gampang Rolex itu bagusnya di sana. Mereka tuh nggak terlalu gampang ganti-ganti model. Mereka juga nggak terlalu gampang ganti-ganti kayak kalau misalnya mereka update teknologi juga, mereka tuh nggak akan radikal gitu loh. Emang mereka tuh begitu gitu, geraknya tuh lambat gitu. Nah Tudor karena dia sister brand dari company Rolex gitu ya, mereka sama-sama dari company yang sama gitu ya. Nah karena Rolex itu nggak terlalu evolusinya nggak berapa cepat gitu. Nah makanya ada merek Tudor ini di grup Rolex itu gitu, dan Tudor itu lebih lebih adventurous menurut gua gitu loh, dan secara teknologi lebih modern daripada Rolex. Nah terbukti dari salah satunya dia udah pakai hairspringnya itu silikon gitu. Jadi silikon, nah makanya ini kayak misalnya Tudor GMP ini dia udah nggak usah khawatir lagi sama magnet gitu loh. Ini udah tahan magnet gitu. Rolex tahan magnet ya, tapi gua rasa nggak seperti setahan magnet Tudor ini, karena Tudor ini hairspringnya pakai silikon gitu. Kalau Rolex tuh nggak pakai silikon. Nah itu kedua ya menurut gua, di mana Tudor lebih unggul daripada Rolex. Ketiga, gua mau ngomong keunggulannya yang lain adalah Tudor ini secara power reserve gitu ya, ini udah 70 jam guys. Jadi kalau kalian lihat Tudor Black Bay gitu ya, baru-baru ini gitu, Tudor Pelagos itu power reserve-nya udah 70 jam semua gitu. Sedangkan Rolex yang baru-baru ini Rolex iya 70 jam udah. Tapi banyak masih yang cuman power reserve 48 jam, kayak Rolex Explorer masih 48 jam. Gue percaya ke depannya, berapa tahun ke depan jam Rolex akan diupdate satu-satu gitu loh. Karena movement terbarunya Rolex itu udah 70 jam gitu loh. Tapi dia maksudnya masih hanya beberapa jam saja yang udah diupdate dan mempunyai 70 jam power reserve. Misalnya kayak Submariner itu baru diupdate tahun ini gitu. Terus udah gitu Datejust juga udah 70 jam gitu loh. Tapi kayak Explorer belum, masih 48 jam. Daytona 48 jam. Milgauss masih 48 jam. Jadi banyak model masih belum diupdate gitu di Rolex, dan begitu mereka juga sangat lambat dalam mengupdate gitu loh. Sedangkan Tudor semuanya udah 70 jam. Black Bay udah pakai 70 jam. Pelagos udah 70 jam. Jadi in-house yang udah punya in-house movementnya dari Tudor itu semua udah 70 jam power reserve. Menurut gue itu bagus gitu ya. Nah terus yang dan kenapa senangnya kalau pakai jam power reserve 70 jam itu, biasanya kalau misalnya hari weekend guys, waktu hari-hari akhir minggu misalnya, biasanya kalian pakai jam kalian dari Senin sampai Jumat, lalu hari Sabtu, terus Sabtu kan nggak keluar rumah, mungkin ditaruh gitu ya. Nah kalau pakai 48 jam, Sabtu minggunya bisa mati. Nah jadi waktu hari Senin mau misalnya mau pergi keluar kerja, pakai jamnya gitu, udah mati, mesti diset ulang. Tapi kalau ada 70 jam power reserve, waktu ditaruh hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin belum mati guys. Jadi nggak usah ngeset waktu. Nah itu enaknya. Nah terus yang keempat, menurut gue kenapa enaknya nih ya, kalau beli Tudor, keunggulannya dibanding Rolex adalah yang keempat adalah Tudor ini lebih available guys dibanding Rolex itu. Nah kalau ini ini topik yang lumayan dalam ya, tapi udah beberapa tahun belakangan ini gitu ya, kita mungkin kalau orang yang udah demen sama jam pasti udah tahu lah, Rolex itu beberapa tahun belakangan ini gitu, itu sangat-sangat susah sekali supply-nya gitu loh. Jadi kalau mau beli barangnya udah sulit sekali, dan kalaupun bisa dapat gitu, harganya nggak karu-karuan gitu loh. Udah bukan beberapa, bahkan semua model udah pada naik harganya gitu. Nah sedangkan Tudor itu masih boleh dibilang jauh lebih gampang didapat dibanding Rolex gitu loh. Jadi walaupun kayak misalnya ini Tudor GMT waktu pertama kayak keluar emang agak sulit dapatnya.
Dan sekarang pun ya nggak terlalu gampang, nggak bisa kayak langsung datang ke butik langsung dapat gitu ya. Mungkin kadang-kadang mesti harus taruh nama terus nanti ada waitlist gitu ya. Tapi nggak seperti kayak Rolex. Rolex itu kayak misalnya contoh ini Rolex Tudor GMT gitu. Rolex juga ada Rolex GMT. Rolex GMT kalau misalnya mau beli gitu ya, itu nggak gampang gitu guys. Kalaupun misalnya jadi punya uang pun kadang-kadang belum tentu bisa dapat, belum tentu dikasih gitu loh. Nah itu menurut gue nggak enak di sana ya gitu ya. Jadi secara ketersediaan gitu, Tudor nih jauh lebih gampang didapat gitu dibanding Rolex. Jadi menurut gue itu plus poinnya juga. Itu yang keempat. Terus sudah gitu guys. Keunggulan lain yang menurut gue pakai Tudor dibanding Rolex adalah Tudor itu lebih nggak nyolok. Nah kalau Rolex itu guys, itu menurut gue ya sangat menarik perhatian gitu. Dan gue secara pribadi merasa kurang seneng gitu ya dalam hal ini gitu. Gue tahu ada orang yang justru pakai Rolex adalah supaya untuk tarik perhatian gitu ya. Nah itu lain soal gitu. Tapi gue karena gue orang demen jam, bukan karena gue pengen pamer, gue karena emang senang sebagai orang yang entusias. Jadi gue nggak demen sama jam Rolex tuh kadang-kadang karena menarik perhatian guys. Dan jadi kayak misalnya kalau kita beli Rolex Datejust gitu ya, dia ada Psychop. Orang dari jauh aja udah kelihatan, oh ini Rolex nih gitu. Atau beli Daytona. Bahkan beberapa orang aja sekarang udah melek guys. Karena Rolex akhir-akhir ini udah sangat-sangat susah didapat ya, dan harganya mulai naik. Udah banyak orang yang mulai ngerti gitu, mulai melek sama merek Rolex gitu guys. Jadi orang yang dulu nggak tahu lah Daytona sekarang udah mulai tahu gitu ya. Jadi gue lebih suka sama Tudor karena nggak narik perhatian gitu. Ini tetap jam yang lumayan ya, nggak bilang murah gitu ya jam Tudor, tapi jamnya bagus gitu ya. Tapi gue senangnya nggak terlalu nyolok, nggak terlalu menarik perhatian. Nah itu yang gue suka guys. Soalnya jam Rolex itu sangat menurut gue lumayan narik perhatian gitu loh. Itu plus poin lainnya di pakai Tudor gitu ya. Nah terus sudah gitu guys, yang gue bilang suka lagi Tudor dibanding Rolex adalah ini braceletnya guys. Kalau kalian lihat ini semua Tudor tuh brush gitu ya. Jadi nggak ada mengkilat-mengkilat. Nah sedangkan di Rolex kadang-kadang beberapa model memang bracelet itu brush gitu. Contoh di Submariner, di Explorer, iya itu brush. Tapi kalau kalian tahu kayak misalnya model Milgauss gitu ya, itu dia ada PCL gitu loh. Jadi polish center link. Jadi ini di sininya brush, di sininya mengkilat guys. Gitu. Itu Daytona juga kayak begitu. Jadi gue tuh kurang suka gitu guys, karena kalau misalnya ininya polish gitu ya, itu tuh lebih gampang di scratch, lebih gampang digores gitu loh, dan gue nggak terlalu suka gitu. Nah dan juga lebih nggak sporty, lebih kesana lebih dressy gitu. Nah sedangkan Tudor kita bisa lihat ini semua brush gitu, jadi gue merasa lebih sporty guys gitu. Nah itu yang keunggulan lainnya pakai Tudor dibanding Rolex. Nah terus sudah gitu yang bikin gue suka lagi adalah ini guys, bezel. Nah ini ya kalau kalian lihat kayak misalnya ini Tudor GMT nih. Nah ini bezelnya ini aluminium. Nah kalau Rolex itu udah keramik guys gitu. Nah ada bagusnya sendiri kalau pakai keramik. Keramik adalah dia nggak bisa kegores, udah gitu akan selalu kelihatan lebih baru, nggak bisa kusam gitu. Sedangkan aluminium ini bisa kusam, bisa kegores, bisa kebentok gitu ya. Nah cuman guys bagusnya adalah gue sukanya kalau sampai kenapa-napa ini gampang diganti, dan diganti harganya juga nggak mahal kayak keramik walaupun dia tahan gores tapi bisa pecah, bisa kalau kehantam keras sekali ya bisa pecah. Nah kalau pecah itu mahal sekali gantinya gitu loh, walaupun susah ya untuk pecahin keramik karena keras sekali gitu loh. Dan begitu gue suka lagi kalau pakai aluminium kayak gini, seiring berjalannya waktu itu kan dia nanti kusam gitu ya, jadi kita bisa kayak jamnya itu tuh kayak ada umur gitu loh. Jadi nanti kalau misal 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, gue bisa lihat ini jam gitu, dan kelihatannya kayak jadi kayak apa ya, kayak jam historical gitu, jam yang udah bersejarah gitu guys. Sedangkan kalau misal jamnya pakai seramik itu akan selalu kelihatan kayak baru gitu, jadi kayak nggak bisa jadi kayak museum piece gitu loh, menurut gue kayak begitu. Nah terus sudah gitu guys, ya itu menurut gue sih yang membuat gue merasa beli Tudor itu unggulnya di sana gitu ya. Dan jujur aja gue udah pernah pakai 2 Rolex, 2 Tudor ini gitu ya, dan gue boleh bandingin gitu ya. Secara walaupun mungkin ya secara overall Rolex masih tetap lebih bagus ya dibanding Tudor, tapi kalau kita bandingin harganya yang Rolex di mana udah sekarang mahal sekali ya,
gue merasa secara value Tudor itu jauh lebih bagus dibanding Rolex menurut gue. Dan bahkan kalau gue bandingin Tudor yang kayak begini nih, Tudor GMT, Black Bay yang boleh dibilang modern gitu, dibanding sama model Rolex yang lama, misalnya yang pre-ceramic, kayak misalnya yang gue pernah punya adalah Sea Dweller pre-ceramic gitu ya. Dan ini bukan hanya ngomongan gue gitu, tapi gue udah pernah ngomong sama orang banyak yang pakai dua-duanya gitu ya. Mereka secara jujur dan gamblang bilang gitu loh, kalau Tudor modern dibanding sama Rolex yang zaman dulu pre-ceramic gitu ya, dari tahun 90-an lah sampai tahun 2000-an gitu ya, 2010 ke bawah gitu ya. Tudor itu lebih bagus guys gitu, secara technical gitu ya, secara technicality, secara spek gitu ya. Dan gue sendiri merasa gitu loh, lebih gimana ya, lebih bagus aja karena lebih modern gitu loh. Jadi harganya udah lebih murah dan udah gitu, tapi gue merasa lebih bagus gitu loh. Kita bisa lihat kayak misalnya dulu gue pernah punya Pelagos gitu. Rolex gak akan pernah bikin jam titanium, semuanya titanium, udah gitu lumnya begitu bagus gitu kayak Pelagos gitu, nggak ada di jajaran jam Rolex gitu loh. Jadi ya itu sih menurut gue keunggulannya pakai Tudor dibanding Rolex gitu. Nah yang gue merasa Tudor kalah adalah secara proporsi sih guys. Proporsinya Tudor dibanding Rolex jauh lebih bagus. Gue pernah punya Milgauss, Sea Dweller gitu ya, sama ini gitu ya. Ini seperti ini juga udah pernah gue review jamnya. Ini agak terlalu tebal guys, terlalu tebal, terlalu berat gitu ya. Jadi secara proporsi ya, ketebalannya gitu ya. Ini laknya ini nih, ini 22 mm ininya nih, braceletnya lebarnya. Dan emang lebih bagus Rolex gitu loh. Jamnya secara bentuk modelnya, casingnya gitu ya, emang lebih gimana ya, lebih elegan gitu Rolex itu. Dan begitu secara proporsi juga ketebalannya, kebesarannya gitu ya, ketipisannya itu lebih bagus dibanding Tudor. Menurut gue proporsinya ya aja sih yang kalah Tudor. Tapi Tudor juga sekarang udah punya Black Bay 58, dimana gue belum pernah coba, tapi secara proporsi itu bagus banget karena cuman lebarnya cuma sekitar 39 mm dan jamnya tipis banget gitu. Jadi dan malah Rolex model-model barunya mulai naik size-nya gitu loh. Jadi kayak Rolex Submariner baru diupdate tahun kemarin 2020 gitu, dulu 40 mili, sekarang udah 41 mili. Jadi gue lihat mungkin beberapa tahun ke depan Tudor, jadi sekarang ya gue merasa proporsinya emang kalah Tudor, tapi ke depannya gitu gue merasa mungkin Tudor akan menjadi lebih baik. Nah, sedangkan Rolex akan menjadi makin lama makin besar gitu. Jadi nggak tahu berapa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak tahu Tudor akankah makin mengecil trennya gitu. Jadi ini kan ini 41 mili gitu ya. Apakah dia akan menjadi 39 mili seperti Black Bay 58? Lalu Rolex kalau kita lihat ya, beberapa jamnya malah naik size gitu, kayak Submariner dari 40 ke 41, Yachtmaster dari 40 ke 42 gitu. Nah, apakah Rolex size-nya akan naik makin lama makin besar berapa tahun ke depan, dan Tudor malah makin mengecil berapa tahun ke depan, kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang ngomong secara proporsi emang Tudor kalah sih gitu, lebih bagus Rolex gitu loh. Dan begitu Rolex juga pakai besinya tuh 904 904, sedangkan Tudor itu cuma 316 gitu. Nah katanya sih kalau gue baca gitu besinya tuh lebih kuat Rolex gitu ya, besi yang buat braceletnya ini gitu, lebih tahan korosi, lebih nggak bisa lebih nggak bisa karat gitu ya. Walaupun gue udah pakai dua-duanya, gue secara pribadi sih nggak terlalu bisa bedain, tapi katanya itu lebih kuat gitu loh. Dan udah gitu juga Tudor Rolex bagusnya itu ya begitu udah gitu harga jualnya juga lebih stabil gitu ya. Jam Rolex itu akan selalu ini gitu loh, on demand gitu loh. Jadi akan selalu ada orang yang mau beli, dan harganya secara harga itu lebih lebih nggak hancur lah dibanding Tudor gitu. Dan harganya juga makin lama makin naik. Berapa tahun yang belakangan ini jam Rolex juga makin mahal gitu loh. Jadi ya mungkin itu sih keunggulannya Rolex gitu ya. Tapi kalau secara sebagai seorang yang suka jam gitu, gue sih bilang jujur aja secara value Tudor ini benar-benar jauh lebih bagus dibanding Rolex. Oke guys, begini aja kali ya video kali ini. Ini cuma pendapat gue secara pribadi dari orang yang udah pernah pakai dua-duanya, Tudor sama Rolex, dan menurut gue itulah keunggulan Tudor dan beberapa keunggulan Rolex dibanding Tudor. Oke, kalau kalian suka video ini, tolong guys jangan lupa subscribe dan tinggalin komen kalian, dan nantikan gue di video selanjutnya. Makasih udah nonton, bye bye.